Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Membuka ibadah dalam rangka penutupan masa Paskah, Pentakosta, dan hari ulang tahun GKJ Ngadirejo yang ke-32. Marilah kita mengawali dengan memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 2. Bait yang pertama kita akan pujikan 2 kali, mulia-mulia namanya.
ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengamini bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam pertolongan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan memperingati karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan gerejanya. Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus untuk menyertai umat dan gerejanya. Sehingga GKJ Ngadirejo tepatnya pada tanggal 10 Mei sudah berusia 32 tahun atas karyanya. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah.
Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syukur permohonan kita, pengampunan dosa, sekaligus kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh membaca dan mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tanggal 10 Mei yang lalu, tapak-tapak langkah iman anak-anakmu GKJ Ngadirejo ini boleh memasuki tahun usia yang baru, 32 tahun. Tidak ada sesuatu yang kebetulan kalau anak-anakmu, jemaatmu di tempat ini, dia boleh melalui perjalanannya selama 32 tahun. Dan tahun ini mereka boleh memasuki tahun berkat dan anugerah yang baru. Kalau engkau menambahkan usia, itu karena ada rancangan-rancangan dan rencana-rencana Tuhan yang akan terus digenapi dalam kehidupan, dalam kesaksian, juga dalam kebersamaan jemaatmu di tempat ini. Sebagai orang-orang tebusan Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, dan sebagai orang-orang yang boleh menyaksikan tentang keselamatan itu. Karena itu Bapa di surga, kami mensyukuri dan menyerahkan seluruh perjalanan ke depan ke dalam tangan kuat pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak. Dan Engkau akan terus menopang, menuntun, mengarahkan sampai kepada rancangan-Mu bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa agar Tuhan terus memberkati dan memampukan jemaat-Mu di tempat ini untuk terus menuju kehidupan yang dewasa, di mana Allah menghendaki bahwa setiap anak-anak Tuhan akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada kesempatan hari ini kami juga mengakui dengan tulus dan jujur bahwa yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Dan kami seringkali jatuh, terpeleset, menjadi mangsa kuasa kegelapan. Yang seringkali kami menjalani hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami layak untuk dihukum, kami berdosa, dan upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia-Mu besar, melebihi segalanya bagi orang-orang yang terus taat tunduk berserah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan hari ini, pagi yang indah ini, kami bersama-sama menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dosa. Ampunilah kami, kasihanilah kami, tuntunlah dan arahkan kami, supaya kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan lebih baik dan lebih baik, dan hidup kami boleh menjadi orang-orang yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Karena bertepatan dengan hari ini, kami juga boleh mengingat akan penyertaan Tuhan melalui perayaan turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta, yang hari ini boleh dirayakan bagi seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi. Dan Roh-Mu itu menyertai dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini boleh menjadi rema dalam hidup kami sepanjang kehidupan ini. Kami boleh mendengar, kami boleh mengingat,
memahami, sekaligus kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dari firman-Mu yang kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya dia mampu menerjemahkan maksud Tuhan melalui bibir mulutnya dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan tentunya senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring pujian sajeke aku nderek Gusti. Aku
pimpin kita dalam doa. Inilah milik kami Tuhan, seberapa yang ada dan kami miliki, tidak sebesar dari kasih-Mu, berkat-Mu yang terus mengalir sepanjang hari. Tetapi yang kecil ini dengan ketulusan kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu boleh menjadi 5 roti dan 2 ikan. Sekalipun kecil tetapi bermanfaat besar kalau kami serahkan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami persembahkan persembahan ini ke dalam tangan kuat pengasihan Tuhan. Biarlah boleh dikelola dengan baik, menjadi berkat untuk pelayanan kami, juga menjadi berkat bagi banyak orang yang dikasihi Tuhan. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga mohon pimpinan Tuhan, biarlah pemberitaan ini juga boleh menjadi berkat rohani bagi kami, menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dia boleh hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami juga mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana yang berbahagia ini, saya mengambil firman Tuhan untuk kita baca dan kita resapi bersama melalui surat Paulus kepada jemaat yang di Roma, pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Roma 8 ayat 1 sampai 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan oleh Lembaga Biblika Indonesia diberi judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menantikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hatinya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa dengan saya, tapi kalau Bapak Ibu memang lupa nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya terakhir di sini minggu Advent kedua tahun 2018, jadi sudah 3 tahun lebih. Itu tanggal 9 Desember, saya ingat betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian yang kecil tetapi sangat menyentuh saya. Ketika 3 bulan lalu saya kontak Pak Adi, Pak Pendeta Adi. Pak, kayaknya saya mau ada jalan-jalan ke Salatiga, ke Klaten, katanya. Mungkin saya akan mampir. Oh iya Pak, ya kebetulan nanti Bapak saya jadwalkan. Gitu. Siap Pak? Saya bilang, ya saya selalu siap sedia. Apalagi dengan jemaat yang saya cintai di GKJ Ngadirejo. Nah Bapak Ibu, tetapi saya tunggu-tunggu tema yang diberikan Pak Adi nggak datang-datang. Akhirnya Bapak Ibu, kira-kira 3 minggu yang lalu, saya dengan inisiatif sendiri berdoa kepada Tuhan, saya membuat renungan. Sudah selesai. Terus 4 hari yang lalu Pak Adi telepon saya sekaligus memberi WA tentang tema kita pada ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema yang diberikan oleh Pak Adi itu Roh Kudus yang memulihkan gereja. Tetapi Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan saya mempersiapkan tema dengan judul Roh Kudus datang untuk memberi pemulihan. Jadi hampir sama, ya. Jadi memulihkan gereja, tetapi juga memberi pemulihan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui dan kita peringati bersama, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 yang lalu, kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Maka pada hari ini setelah 10 hari kita merayakan hari yang bernama Pentakosta atau hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ke-50 atau pada hari Pentakosta itu para murid atau para rasul mengalami keajaiban yang ditandai dengan kata-kata atau dengan bahasa yang baru, yaitu melalui Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka dan menuntun mereka untuk berbicara. Bapak Ibu Saudara, sebelum renungan ini saya lanjutkan, saya ingin menegaskan sesuai dengan Alkitab bahwa bahasa baru atau bahasa roh bukanlah sebuah bahasa yang tidak jelas dan yang tidak dapat dimengerti oleh semua orang percaya. Itu yang harus kita bergarisbawahi sebagai orang-orang percaya, bahwa bahasa roh bukanlah bahasa yang tidak jelas atau tidak dimengerti oleh orang-orang percaya. Sekalipun Bapak Ibu, peristiwa turunnya Roh Kudus itu sudah terjadi 2000 tahun lebih. Dan setiap tahun diperingati oleh semua denominasi gereja. Tetapi sampai hari ini yang namanya pemahaman tentang karunia roh, tentang baptisan roh, dan tentang bahasa roh itu masih terus menjadi perdebatan yang tidak berujung. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dan kita perhatikan dengan baik-baik, peristiwa turunnya Roh Kudus itu ditandai dengan hal-hal yang real. Kenapa real Bapak Ibu? Karena semua orang tahu, semua orang mengerti, bahkan orang-orang yang tidak seiman pun bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh para murid atau para rasul pada saat itu ketika mereka berbicara atau berkata-kata, ketika mereka berbicara atau berbahasa dalam pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus yang turun pada saat itu. Bapak Ibu, jauh-jauh hari sebelum Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta yang hari ini kita perayakan, Alkitab sudah menjelaskan bahwa kalau Roh Kudus itu datang, tujuannya adalah untuk menyatakan kesalahan, untuk menyadarkan, untuk menginsafkan orang dari dosa, dan bukan untuk membuat orang menjadi bingung. Tetapi Bapak Ibu, kalau orang-orang Kristen saja sampai hari ini masih berdebat, masih bingung, nah bagaimana mungkin dunia akan menjadi insaf melalui kesaksian kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, Tuhan Yesus jauh-jauh hari sebelum Roh Kudus turun itu, dia berkata, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus kepada kamu. Dan kalau dia atau Roh Kudus itu datang kepada kamu, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat ironis jika orang-orang Kristen atau orang-orang percaya atau gereja sampai hari ini masih terus
berdebat tentang Roh Kudus. Mereka bahkan banyak orang membuat doktrin dan pemahaman yang membuat ruwet, yang sulit dipahami tentang siapa Roh Kudus, tentang apa baptisan Roh Kudus, tentang apa karunia Roh Kudus, dan tentang apa bahasa Roh Kudus itu. Betul ya Bapak Ibu? Sampai hari ini masih diperdebatkan begitu ya. Sampai-sampai Bapak Ibu ada pendeta yang membuat kursus tentang bahasa roh. Di Jakarta ada aneh-aneh Bapak Ibu, ada pendeta yang membuat kursus bahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudara, pemahaman-pemahaman yang ruwet itu pada akhirnya bukan membuat orang menjadi dekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya membuat orang justru menjadi jauh dari Tuhan. Tidak membuat orang-orang menjadi sadar, tetapi membuat orang menjadi bingung. Tidak membuat orang menjadi damai dalam hatinya, tetapi membuat orang merasa selalu dihakimi. Beres nggak Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu waktu masih pemuda, tahun 86 itu saya ketua pemuda. Saya pas ada PA Bapak Ibu, pembicaranya dari luar GKI, tiba-tiba dalam ceramahnya itu dia bertanya begini, siapa di antara kalian pemuda ini yang sudah dibaptis roh? Gitu. Bapak Ibu bingung semua, enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah dibaptis roh? Lalu saya sendiri angkat tangan. Terus dia tanya, di mana kamu dibaptis roh? Di sini. Gereja-gereja yang berbasis seperti GKI ini tidak baptisan roh. Salah Pak, saya bilang. Saya dibaptis itu, pendeta saya tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, Amin. Iya kan? Semua dibaptis bukan begitu. Tapi aku baptisan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya percaya saya sudah dibaptis roh. Orang-orang yang sudah dibaptis roh itu harus bisa berbahasa roh. Kamu bisa bahasa roh? Oh bisa. Saya bilang. Lalu Bapak Ibu, saya mengutip Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapa aku ini? Kata Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang mengatakan, murid-muridnya ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa, engkau adalah salah seorang dari nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, tetapi menurut kamu siapa aku? Nah Bapak Ibu, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi roh yang ada di dalam kamu. Waktu itu saya membaca bukunya Billy Graham, itu salah satunya diberi tanda kutip, itu dikatakan, bukan kamu yang berbahasa, tetapi roh yang ada di dalam kamu yang berbahasa. Tapi jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka menyebut Yesus itu Allah, itu tidak mungkin. Itu namanya musyrik bahkan. Ya kan? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, tidak untuk mengingkari Roh Kudus, untuk mengingkari Yesus sebagai Tuhan, itu juga tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu jelas ya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka tidak mungkin kita menyebut Yesus itu Allah. Tetapi ketika Roh Kudus hidup dalam hidup kita, kita tidak mungkin mengingkari bahwa Yesus itu Allah. Nah Bapak Ibu, selanjutnya pada saat itu terjadi perdebatan keras. Oh, tapi kamu salah. Yang dilakukan oleh gerejamu itu baptisan Yohanes. Itu menjadi bahasa umum. Itu Yohanes, baptisan Yohanes. Lalu saya tanya, Pak, saya mau tanya, waktu Yohanes baptis Yesus dalam nama siapa? Enggak bisa jawab.
Karena tidak mungkin Yohanes membaptis Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menjadi bingung ketika kita dikatakan tidak berbahasa roh, tidak dibaptis roh. Karena kita menyebut Yesus dan kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus dalam baptisan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus yang datang atau turun, untuk apa Roh Kudus itu datang atau turun? Selain menyadarkan, tujuan lain Roh Kudus turun adalah untuk memberi pemulihan kepada orang-orang percaya. Karena memang itulah tujuan yang dijanjikan oleh Tuhan tentang maksud kedatangan Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus, semua orang yang percaya mereka akan mengalami kepenuhan dengan apa yang dijanjikan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, siapa di dunia ini yang berkuasa untuk mengampuni dosa? Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, itulah salah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang taat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu tolong tidak disalah mengerti. Hal menyatakan dosa itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuat diri kita peka. Di dalam kita menilai, di dalam kita bergaul, di dalam kita menjalani kehidupan. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang yang taat dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan dipulihkan jati dirinya sebagai anak-anak Allah, sehingga dia mampu untuk memahami maksud Allah dan menjadi saksi Allah dalam kehidupannya. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya menjadi saksi Bapak Ibu Saudara? Menjadi saksi berarti menceritakan dan melakukan apa yang dia mengerti dan dia alami. Dan itu berarti Bapak Ibu tindakan yang real, yang telah kita mengerti dengan jelas. Dan juga yang dimengerti dengan jelas oleh semua orang. Dan itu bukan perbuatan yang tidak jelas atau tidak real atau abstrak. Karena itulah sesungguhnya yang terjadi ketika para murid dipenuhi Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu. Pada hari turunnya Roh Kudus Bapak Ibu di Yerusalem, di tempat murid-murid Yesus itu berkumpul, ditulis bahwa di sana juga berkumpul bangsa-bangsa lain. Saya catat di sini setidaknya ada dari 17 negara. Dan ada 17 bangsa. Dan 17 bahasa yang berbeda. Dan Bapak Ibu tolong digarisbawahi, dicatat. Ke-17 bangsa itu mereka bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Lukas mencatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 11. Pada hari itu berkumpullah bangsa-bangsa dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia,
Yudea, Kapadokia, Pontus, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Kreta, dan Arab. Kali lagi ada 17 negara. Namun dikatakan mereka semua mengerti dengan apa yang dikatakan oleh para murid pada saat itu. Atau para rasul. Ketika para rasul dan murid itu berbicara dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan walaupun Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa itu menjadi bingung, tetapi mereka bingung bukan karena tidak tahu. Namun mereka menjadi bingung karena rasul-rasul itu berbicara di dalam bahasa yang mereka tahu. Dikatakan kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Kisah Rasul 2 ayat 11 sampai 12. Dan ayat sebelumnya Bapak Ibu dalam ayat 7 dan 8 mengatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, Roma 8 yang kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah yang dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul dari 17 bahasa pada saat itu. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah? Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksud juga dengan pemulihan. Roh itu akan memulihkan jati diri kita sebagai orang-orang percaya yang menerima Kristus secara paripurna. Dipulihkan statusnya dan dipulihkan martabatnya. Sehingga kuasa Allah menjadi hidup dan memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam ayat 17 tadi kita menemui kalimat yang berbunyi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris yang bagaimana? Maksudnya dikatakan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini ada kata-kata yang berbunyi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, apa maksudnya menerima janji-janji Allah dan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia? Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Petrus yang tadinya seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Setelah dia menerima kuasa Roh Kudus, kuasa Allah melalui Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan dia dipenuhi oleh kuasa Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, Paulus yang tadinya kejam dan ganas itu menjadi lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, dan hidup penuh dengan pengorbanan setelah dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya
akan dipenuhi oleh kuasa Allah dan memampukan orang-orang percaya itu untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Ini yang penting. Jadi Roh Kudus itu ketika memenuhi, memampukan kita orang-orang percaya untuk berubah dalam hidupnya dan mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, dan hidupnya menjadi teladan. Itu yang penting. Dan pada gilirannya kemuliaan Kristus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu, dalam perubahan ini Paulus pernah berkata begini. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 15 itu Paulus mengatakan, aku tadinya seorang penghujat. Aku seorang penganiaya jemaat. Aku orang ganas. Bahkan dia berkata, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu apa yang akhirnya dikatakan oleh Paulus setelah dia menerima Kristus dan dipenuhi Roh Kudus? Dia berkata, ikutilah teladanku. Dia yang tadinya pembunuh, yang tadinya penganiaya, yang tadinya ganas. Dalam Filipi 3 ayat 17 mengatakan, ikutilah teladanku. Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus dan Paulus berubah? Karena hidup mereka dikuasai oleh Roh Allah. Hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan hidup mereka dikuasai oleh kemuliaan Kristus yang memenuhi hidup mereka. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih besar daripada itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus mengalami kuasa Roh Kudus, Petrus yang tadinya takut mengakui bahwa Kristus itu Tuhan di depan seorang hamba perempuan, berubah menjadi berani. Dan bahkan dia berkata tentang kuasa Yesus di depan orang, di depan ribuan orang. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, ia membuat 3.000 orang dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis di dalam satu hari. Yang tadinya pengecut menjadi hebat. Petrus yang peragu dan bimbang, yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Simon, yang berarti daun alang-alang, yang mudah terombang-ambing itu, berkata kepada seorang pengemis lumpuh di depan bait Allah. Dikatakan, mas perakku tak punya, tapi yang ada kan kuberi. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, itu Petrus. Mas perak aku tak punya, di depan pengemis lumpuh itu dia berkatakan. Tetapi yang ada akan kuberi. Dalam nama Yesus berdirilah. Dan orang lumpuh itu berdiri lalu berjalan. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya itu saja, dengan bayangan dirinya Petrus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Setidak-tidaknya bayangan Petrus mengenai salah seorang dari mereka. Perubahan yang hebat, yang dikatakan oleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu, begitu juga dengan Paulus yang tadinya seorang yang antikristus itu menjadi
berubah 180 derajat. Paulus yang tadinya memburu orang-orang Kristen untuk disiksa, dijebloskan ke dalam penjara dan bahkan dibunuh itu, akhirnya berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 24. Dan Roh Kudus memulihkan kuasa keilahian Paulus sebagai anak-anak Tuhan, sehingga Paulus sadar akan hidupnya yang sesungguhnya. Dia mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dialami oleh Petrus dalam pemulihan itu, kuasa Allah juga memulihkan dan memenuhi hidup Rasul Paulus. Orang sakit yang didoakan oleh Paulus menjadi sembuh. Bahkan sapu tangan yang bekas dipakai oleh Paulus dicatat dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Dikatakan dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bahkan Bapak Ibu, dicatat juga dalam Alkitab, Paulus juga berkuasa membangkitkan orang mati. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10, itu dikatakan ada seorang muda yang duduk di jendela loteng ketika mereka mendengarkan Paulus berkhotbah, dan anak muda itu ngantuk lalu jatuh ke bawah dan mati. Lalu Paulus diberikan oleh Roh Kudus untuk mampu membangkitkan anak muda itu. Bapak Ibu, karena kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Paulus, maka kuasa Yesus melalui Roh Kudus itu, Paulus mengalami mujizat-mujizat besar sebagaimana Petrus. Bahkan oleh banyak orang, Bapak Ibu, Paulus pernah akan disembah, tetapi Paulus menolak. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Paulus pernah disembah karena dipikir Paulus itu dewa. Dalam Kisah Rasul 28 Bapak Ibu, diceritakan ketika Paulus bersama dengan orang-orang penjara mau diperhadapkan kepada Kaisar Roma. Dalam pelayarannya ada badai besar yang menimpa mereka, lalu kapal mereka terdampar di pulau yang namanya Malta. Pada saat itu musim dingin. Nah, ketika itu Bapak Ibu, karena dingin maka para tahanan-tahanan dan para penumpang kapal itu mereka mengadakan perapian. Jadi mereka membuat api unggun. Nah Bapak Ibu, ketika Paulus sedang mengambil carang kayu, ada ular beludak yang menggigit tangannya. Lalu oleh Paulus diambil dan dilepas, dibuang ke dalam api. Lalu orang-orang di sekitarnya mengatakan, ini orang pasti orang berdosa. Dia lepas dari ombak laut, dia lepas dari badai, tetapi maut tidak lepas dari dia. Karena ular beludak menggigit dia. Orang-orang itu menunggu Bapak Ibu, karena diceritakan di situ paling lama 10 menit Paulus akan mati. Dihitung semenit, 5 menit, 10 menit, sampai 1 jam. Ternyata Paulus nggak ada apa-apa. Lalu orang-orang berbalik mengatakan, ini pasti anak dewa. Lalu orang-orang datang untuk menyembah Paulus. Tetapi Paulus menolak hal itu. Dan dia menjelaskan bahwa karena kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, maka dia mampu mengalami semua itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama merayakan Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus.
Hari ini kita juga menutup Pekan Pentakosta. Rangkaian perayaan Paskah. Tetapi yang lebih utama Bapak Ibu, hari ini kita mensyukuri karena boleh diberikan, diizinkan oleh Tuhan. Jemaat ini boleh memasuki tahun dewasa, 32 tahun. Bukan suatu kebetulan. Tuhan ingin merubah hidup kita melalui Roh Kudus yang saat ini kita rayakan bersama. Syaratnya satu, taati, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang taat, dia pasti mengalami mujizat. Amin. Orang yang hidupnya tulus mengikut Tuhan, dia tidak akan menegakkan orang-orang itu. Dan dia pasti akan memenuhi kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, berkat, damai sejahtera, kemurahan itu hanya dampak atau efek samping dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selamat ulang tahun GKJ Ngadirejo. Selamat memasuki tahun usia baru. Semoga terus dipimpin dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah melalui Roh Kudus yang akan merubah gerejanya, merubah hidup kita menjadi orang-orang yang semakin diberkati Tuhan hari lepas hari. Amin. Kita saat teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kami menjadi orang-orang yang beruntung ketika kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika kami terus setia hidup di dalam Tuhan. Sebab ketika kami percaya dan menjadi setia, maka kuasa-Mu memenuhi kami, Roh Kudus-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu memenuhi kami, kuasa-Mu memenuhi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Bukan karena kami mampu, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk setia. Tuhan, terima kasih. Juga ketika pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan syukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan untuk gereja-Mu selama 32 tahun. Kami boleh mengalami kehidupan yang terus bertumbuh, dan kami percaya Tuhan di depan sana ada hal-hal yang indah yang disediakan Tuhan bagi kami para jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami setia. Sebab Tuhan, Engkau menjanjikan kami bukan hanya diberkati, tetapi Engkau menjanjikan kami supaya kami menjadi berkat. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus setia. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Adi. Tuhan berkati, semakin Tuhan urapi, kuasa-Mu terus terjadi di dalam hidup dan pelayanannya. Juga bersama dengan ibu dan anak. Tuhan berkati rencana-Mu, rancangan-Mu yang sudah Kau sediakan, Engkau akan genapi. Hari ini
Pak Adi dan putranya sedang berada di Surabaya. Karena dia putrinya harus menjalani tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan putrimu ini. Dia mampu menyelesaikan setiap persoalan, soal-soal yang dihadapi, tes-tes yang dijalani. Dan dia Tuhan akan mengalami dan mendapat hasil yang baik. Karena kemurahan-Mu besar, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak juga bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para penatua, para majelis-Mu, pelayan-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan berkati mereka juga bersama dengan keluarga. Tuhan berkati setiap keluarga itu, agar mereka terus menjadi berkat, dimampukan untuk terus melakukan kesetiaan bersama dengan Tuhan, sehingga rencana-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga bagi komisi-komisi, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, agar Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu dalam komisi ini, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Mohon Engkau datang menumpangkan tangan dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang susah, Tuhan hiburkan. Bila ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bila ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah dan keretakan, Tuhan pulihkan. Karena untuk itulah Roh Kudus datang, untuk memulihkan dan memenuhi kehidupan setiap jemaat dan juga gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, negara kesatuan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, ratusan bahasa, berbagai macam kepercayaan dan datang dari latar belakang. Karena itu Tuhan, kalau Indonesia itu ada bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menyatukan. Kalau hari-hari ini Tuhan, ada kerawanan untuk keretakan bangsa ini, Tuhan biarlah Engkau memulihkan dan kembali menyatukan bangsa ini, menjadi bangsa yang saling menghargai, menjadi bangsa yang saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang adil, makmur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, karena lebih dari 2 tahun yang kami jalani dengan berbagai macam keterbatasan, hari-hari ini Tuhan, Engkau sudah akan terus membuat yang terbaik dan perbaikan bangsa ini, bahkan Engkau juga akan terus memulihkan. Karena virus COVID-19 ini sudah terus mulai melandai, semakin hari semakin kecil. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu sempurna, pekerjaan-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Karena itu Tuhan, sebagaimana Engkau datang untuk memulihkan gereja-Mu, Engkau juga akan datang memulihkan bangsa ini. Sehingga bangsa ini kembali menjadi bangsa yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini yang sampai hari ini masih mengalami masalah. Kami juga mohon Tuhan agar Engkau memulihkan perekonomian bangsa ini, sehingga negara ini boleh terus mampu menjalani program-programnya. Kami berdoa untuk rencana pemerintahan kami yang akan memindahkan ibu kota di IKN. Tuhan, pertolongan-Mu akan terus kami harapkan dan menyertai pemerintah kami, sehingga semua yang diprogramkan untuk kebaikan itu terus diberkati dan terlaksana. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya,
sampai dengan tingkat bawah. Tuhan berkati agar semua itu boleh menjadi tangan Tuhan untuk memelihara bangsa ini menjadi bangsa yang semakin hari semakin menjadi lebih baik. Bangsa kami menjadi bangsa yang semakin hari menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia ini, utamanya yang berkecamuk perang di Ukraina. Tuhan, hadirlah sebagai Raja Damai di tempat peperangan itu. Tuhan, beri hikmat dan kasih kepada kedua pemimpin bangsa ini, supaya mereka boleh memutuskan untuk menyatakan damai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Bapa, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang hendak kami mohon dan kami doakan kepadamu. Tetapi karena keterbatasan dan kepicikan kami tidak mampu mengatakan semua itu. Karena itu Tuhan, sempurnakan semua yang kami doakan. Kami percaya Engkau lebih memberi dari apa yang dapat kami katakan dan doakan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah dalam kebersamaan GKJ Ngadirejo. Ialah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ialah pencipta dan penyelamat. Ialah penolong kita dalam melewati berbagai badai kehidupan. Ialah Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya dan kebaikannya melalui prosesi potong tumpeng hari ulang tahun GKJ Ngadirejo yang ke-32 oleh Ketua Majelis untuk diberikan kepada sesepuh, dan kami persilahkan Ibu Sudarsono untuk berkenan maju ke depan. Kepada Ibu Sudarsono, kami persilahkan.
Ya, mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Ibu Sudarsono. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita atas peringatkan karya Allah dalam gerejanya. Dan kiranya terus kita ingat dalam kehidupan kita setiap hari bahwa Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian Ku Bersyukur Bapa.
Mari Bapak Ibu Saudara jemaat bersama dengan gereja-gereja dan orang percaya di seluruh muka bumi ini kita berbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan dan hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Kristus pulanglah untuk menjadi saksi karya Kristus, dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah perayaan ini dengan pujian Kidung Pasamuan Kristen 319, baitnya yang pertama akan kita pujikan 2 kali. Indai satu nuran.